ku terima lewat karya salibnya, tak terikat dari dosa, kuasa gelap dikalahkan. Sampai ujung waktu cintanya selalu pasti dan tak tertandingi. Heran, 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 begitu besarnya, begitu dalamnya kasih senantiasa bagi semua manusia, sehingga dia mati, pengorbanan sejati, kasih sungguh murni yang tak dapat dunia beri. Heran, heran, heran. Lebih dari yang ku pikir, lewati ekspektasi, dia yang mau gantikanku, pengorbanannya bagiku. Sampai ujung waktu cintanya selalu pasti dan tak tertandingi. Heran, 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 begitu besarnya, begitu dalamnya kasih senantiasa bagi semua manusia, sehingga dia mati, pengorbanan sejati, kasih sungguh murni yang tak dapat dunia beri. Heran, 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 oh, tak dapat terselami apa yang dia lewati supaya ku hidup luput dari maut. Ku heran, ku heran, ku heran, ku heran, ku heran, ku heran, ku heran. Begitu besarnya, begitu dalamnya kasih senantiasa bagi semua manusia, sehingga dia mati, pengorbanan sejati, kasih sungguh murni yang tak dapat dunia beri. Heran, 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 oh, oh. Heran, 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 oh, oh. Heran, 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 oh, oh. Heran, 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 oh. Halo, Halo Mama. ya. Mama, Happy Mother's Day.
untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Apa yang ku berikan untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Walau tak dapat selalu ku ungkapkan kata cintaku untuk mama, namun dengarlah hatiku berkata, sungguh ku sayang padamu mama. Oh, hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama, lagu cintaku untuk mama. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya di pagi hari ini kita semua mengalami lawatan Tuhan, amin. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk supaya kita bisa melayani Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, atas anugerah-Mu, atas perlindungan-Mu, atas cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada, sehat, kuat sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, sebelum kami memuji dan menyembah Engkau, kami bermohon Tuhan Engkau mau bersama-sama dengan kami, mau bersama-sama dengan ibadah kami Tuhan, agar supaya ibadah ini dapat berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami semua di hari ini telah siap dan ready untuk memuji bahkan menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan memuji Tuhan di pagi hari ini. Gembira bersama dengan Tuhan. Amin. Siapakah Allah yang seperti
Shalom, selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Happy Sunday, hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita akan sama-sama mulai beribadah. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang luar biasa ini. Kami percaya Engkau selalu beserta kami, Engkau selalu bersama kami. Di hari yang luar biasa ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah pengurapan-Mu turun atas kami, hati kami menjadi tanah yang subur untuk dibajak, dan ditanam oleh benih firman-Mu, dan bertumbuh, berbuah, sehingga kami menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami percaya pengurapan-Mu ada bersama kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari dengan penuh sukacita dan semangat kita akan mendeklarasikan kabar baik bersama-sama. Mari kita angkat Alkitab kita bersama-sama. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari apa arti get up. Get up itu artinya bangun, kemudian bergegas dan melakukan aktivitas. Beda dengan wake up. Wake up itu bangun tapi masih leyeh-leyeh di kasur. Jadi dia belum ada tindakan. Dan kata get up ini mengandung sebuah tindakan. Pagi hari ini kita akan melihat bagaimana seorang tokoh dalam kitab Perjanjian Lama, tokoh perempuan dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Deborah. Deborah menjadi seorang tokoh yang bertindak, yang get up, bangun dari situasi yang cukup menegangkan ataupun cukup melelahkan ataupun dalam kondisi terpuruk sekalipun pada masa itu. Kita tahu pada masa hakim-hakim, Deborah ini adalah hakim keempat. Setelah bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, kemudian Yosua meninggal, maka kepemimpinan diambil alih oleh para hakim-hakim. Dan Deborah adalah hakim keempat, seorang perempuan pula. Dalam Hakim-Hakim pasal 4 dikatakan bahwa Deborah sering duduk di bawah pohon pohon kurma, untuk mendengarkan keluhan daripada bangsa Israel. Ya, dan dia menjadi hakim di sana. Tidak mudah menjadi seorang wanita, karena dia harus melihat antrian yang panjang, bagaimana orang mengeluhkan tentang perebutan kambing mungkin tentang dia difitnah atau perebutan harta warisan. Itu membutuhkan hati yang kuat sebagai seorang perempuan untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi Deborah adalah seorang nabi yang cukup sabar ya mendengar keluhan-keluhan bangsa Israel tersebut. Pada masa itu bangsa Israel yang tinggal di tanah Kanaan sudah ditindas 20 tahun oleh Raja Kanaan itu sendiri, yaitu Raja Yabin. Dan dia memiliki panglima perang yang bernama Sisera. Dan panglima perang ini sangat ditakuti karena dia punya hampir 1 juta kereta kuda dan masih banyak pasukan-pasukan yang lain. Pada masa itu bangsa Israel dalam kondisi yang sangat tertekan. Dalam Hakim-Hakim 4 ayat 6 dikatakan,
Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulen bersama-sama dengan engkau." Asal kita tahu ya, Bani Naftali dan Bani Nebulon itu adalah orang suku-suku yang berani mati, nggak takut mati. Ini pasukannya Kopassus ceritanya ya. Dan selanjutnya ya, "Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan Tuhan akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jadi Deborah sudah berkata kepada Barak. Tetapi jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Di sini kita melihat bagaimana Deborah adalah wanita yang bertindak. Get up, bukan hanya sekedar bangun, tetapi dia bertindak, bergegas melakukan sesuatu, ikut berperang. Dan di dalam peperangan itu bukan suasana yang mudah. Di sana sangat jauh berbeda dengan suasana saya kalau saya berperang di dapur. Paling bunyi tungku, minyak, air panas, bunyi gas, open, dan lain sebagainya. Tetapi Deborah berperang, apa yang akan dihadapi? Mungkin bukan desingan peluru, tetapi bunyi-bunyi pedang yang saling bertemu, menimbulkan suara yang cukup keras. Mungkin mendengar suara jeritan, mungkin mendengar suara teriakan, ada orang yang kesakitan, dan suasana horor yang lain dalam peperangan. Tetapi Deborah ikut berperang. Dia get up, dia bangun, melangkah, bertindak. Bahkan dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 12. Orang-orang menanti-nantikan bagaimana pada waktu dia berperang, tugas dari Deborah juga adalah dia menyanyikan puji-pujian tentang kebesaran Allah yang membuat orang bangkit dari semangatnya. Kita bisa lihat nanti dalam Mazmur 68 bagaimana Allah bangkit, bersoraklah. Ya, dan musuhnya menjadi kocar-kacir. Dan Deborah itu bangun sampai dikatakan dalam ayat 12, "Bangunlah, bangunlah Deborah. Bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam." Pasal 5 ini bicara puisi kuno yang menceritakan bagaimana Deborah dan Barak menyanyi sesudah mereka berperang. Dari ayat 12 ini kita melihat bagaimana Deborah menyanyikan pujian untuk menaikkan semangat orang-orang yang ada di medan perang. Bukan hal mudah ya, menyanyi pada saat orang berperang, gimana rasanya? Ya, nggak mungkin pakai suara yang lemah lembut, nggak mungkin. Pasti dia menyanyikan dengan suara yang keras. Nggak mungkin juga dia menyanyikan lagu himne, tapi dia menyanyikan lagu yang membakar semangat. Seperti contohnya, "Maju tak gentar." Gak mungkin di medan peperangan kita nyanyi "Balonku ada 5", patah semangat karena ada yang pecah ya balonnya. Tapi biasanya kita nyanyi lagu "Maju tak gentar" dan sebagainya yang membuat mereka bersemangat. Dan Deborah menyanyikan pujian kebesaran Tuhan, bahwa Allah bangkit, berseraklah musuhnya, dan itu terjadi. Ya, kemudian Deborah juga dikatakan di sini bahwa Deborah dan semua orang itu bergerak. Ayat 21 pasal 5 ayat 21. "Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku." Ya, jadi get up itu bukan hanya sekedar melakukan sebuah tindakan, tetapi juga melakukannya dengan sekuat tenaga, bukan dengan biasa-biasa, tetapi dengan sekuat tenaga.
Dan di pasal 31 dikatakan, ini janji Tuhan bagi kita semua. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya, mengasihi Tuhan, bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Janji Tuhan bagi orang yang get up, bagi orang yang mengasihi Tuhan, akan ada matahari yang terbit dalam kemegahannya. Apapun masalah yang tengah kita hadapi, kadang-kadang sepertinya tembok-tembok tinggi di depan kita. Kadang-kadang kita tidak bisa memikirkan jauh untuk 5 hari ke depan, bahkan sebulan ke depan, bahkan tahun ke depan apa yang akan terjadi. Hati kita menjadi ciut, membuat lemah semangat kita. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini, get up. Apakah penjualanmu menurun? Apakah pembeli tidak ada yang datang? Apakah ada muncul saingan-saingan baru dalam usahamu? Apakah engkau sedang ditekan oleh atasanmu? Apakah engkau kekurangan finansial dalam hari-harimu? Pagi hari ini, get up seperti Deborah. Dia bangkit, bangun, bertindak, ikut dalam peperangan, nyanyikan pujian sekuat tenaga, maju melangkah dengan sekuat tenaga, dan akan ada janji Tuhan, matahari yang terbit dalam kemegahannya itu menjadi bagian kita. Situasi pandemi, gunung-gunung besar di hadapan kita, masalah-masalah keluarga, masalah-masalah ekonomi, ada. Tetapi firman Tuhan dalam 2 Tawarik 5 ayat 17. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Janji Tuhan bagi kita semua. Get up. Hari ini hari spesial. Tokoh wanita yang ditampilkan, karena hari ini kita sedang memperingati Hari Ibu. Happy Mother's Day. Saya ucapkan Happy Mother's Day buat seluruh kaum wanita yang ada di FGF Balikpapan dan yang ada dimanapun berada. Tetap get up, semangat, ada upah bagi hasil usahamu. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Jelas dalam firman-Mu, untuk kami boleh bangun, untuk kami boleh bangkit seperti Deborah. Masuk terlibat dalam pertempuran, tetap menaikkan pujian kepadamu, maju dengan sekuat tenaga, dan akan ada matahari terbit dalam segala kemegahannya bagi kami. Kami pegang janji-Mu, di tengah situasi sulit apapun, kami percaya Engkau bersama kami, Engkau berada di tengah kami, dan Kau tidak pernah membiarkan kami. Masalah boleh ada, tapi kami percaya bahwa Tuhan kirimkan masalah satu paket dengan jalan keluar. Karena itu Tuhan, berikan keteguhan kepada kami, berikan kekuatan hati itu untuk kami tidak patah semangat kami, untuk kami berharap terus kepada Tuhan. Badai boleh ada, ajar kami Tuhan untuk kami boleh menari dalam badai, bukan hanya berdiam dalam badai. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami tetap bersemangat karena ada hasil bagi setiap apa yang kami kerjakan. Diberkatilah kami semua Tuhan, diberkatilah dengan seluruh kekuatan-Mu, diberkatilah kami ya Allah dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.
menurut saya Karakter kuat ya, wanita kuat. Cantik. Sangat jujur. Yang pasti kayaknya ini orangnya berjuang dari titik awal ya untuk jadi orang yang seperti sekarang. Ya, orang yang tangguh lah dengan segala yang dilalui dari. Tanpa mengenal lelah. Katanya ramah, berwibawa, suaranya bagus. Legend. Sampai dikenang satu dunia. agak judes ya kalau dari mukanya. Agak sombong kayaknya. Saya tidak tahu siapa dia. Oh, ini mama. Ini my mother. Ini seorang pahlawan bagi keluarga saya. Dan menurut saya tidak ada wanita yang lebih cantik lagi. Beliau adalah seorang ibu dari 4 orang anak. Mama ini orang sabar, paling sabar. Dan orang yang sabar, paling sabar. Bisa dibilang orangnya random. Kadang pagi-pagi suka tiba-tiba, Eca anak sayang. Kalau enggak tiba-tiba mak datang-datang, Eca bangun Eca. Dia adalah wanita superhero dan wanita terkuat yang pernah saya lihat. Seorang malaikat. Cantik. Dia adalah Wonder Woman in my life. Sama juga mama kayak Wonder Woman juga, tangguh. Nah, orang yang pejuang keras, orang yang paling sabar di dunia ini yang menghadapi aku. Pantang menyerah. Selalu berkorban buat anak-anaknya. Mama ini banyak berjuang. Oke. Dan ya sosok mama banget. Nggak bisa dideskripsikan lagi deh. Dia adalah orang yang paling saya sayang. Untuk mama, makasih banyak udah selalu berkorban buat anak-anaknya. Untuk mama, nggak pernah ada kata yang bisa membalas atau mendeskripsikan betapa berterima kasihnya kita sebagai anak-anak. Untuk mama juga, aku mau minta maaf untuk segala kesalahan yang udah pernah aku buat, yang udah ngecewain mama. Karena aku udah dewasa sekarang, aku harap aku bisa membatasi diri aku untuk enggak lagi melakukan hal-hal yang bikin mama kecewa. Semoga aku bisa banggain mama secepatnya, bisa untuk kebanggain keluarga juga. I love you, Ma. I love you, mother. I love you, Mom. I love you, mama. Selamat Hari Ibu. Halo, Ma. Halo, Mak. Mai, Eca ada yang mau Eca omongin. Can I? Lo ketawa kenapa? Mak. Halo, Ma. Happy birthday, Ma. Happy Mother's Day. Cuma bilang kan ini Mother's Day tuh, mau happy hari. Happy Mother's Day, Ma. Eca sangat-sangat berterima kasih sama Mama.
Ya mungkin selama ini tuh nggak pernah bilang kalau sayang ke mama. We love you, Mom. Makasih. Makasih ya, Mom. Sama-sama nak. Makasih apa? Makasih udah. Makasih udah sabar. Ya nakku, terima kasih juga buat anak-anak yang cantik, anak yang ganteng, anak yang pintar, anak yang baik. Oke, Ece sangat-sangat berterima kasih sama Mama udah lahirin Eca, udah ngebesarin Eca. Terus Terharu banget. Terima kasih selama ini. Antaran Semua, for semua dang. Dari mama seurus, dari kita kecil sampai sekarang. ya pada bayinya begitu. Emang sekarang Happy Mother's Day. udah gitu Mama selama ini bisa sabar ngadapin Eca yang padahal Eca ini ya Mama bisa tahu lah Eca kayak gimana. Udah gitu Eca randomnya gimana, manjanya gimana. Pasti berat banget punya anak kayak Eca. Eca juga merasa nyadar diri kok, Ma. Pokoknya kalau selama ini banyak salah, mohon maaf. Dan belum sampai detik ini masih ada mama permintaan yang belum bisa kita penuhi toh. Happy Mother's Day, Ma. Iya nakku. Ya, Ma, Terima kasih. Happy Mother's Day, Ma. Iya. Terima kasih, Ma. Makanya, emang hari Makasih Mas sudah selalu berkorban. Iya sama-sama. Terima kasih anak-anakku juga semuanya. Jadilah anak-anak yang pintar, anak yang baik, anak takut akan Tuhan. Pokoknya Eca sayang Mama sebesar-besarnya. Ya makasih Eca. Mama jadi terharu, jadi pengen nangis gini. Jangan nangis dong. Sebenarnya tanpa kamu ungkapin pun Mama udah tahu kalau kamu sayang sama Mama. Mama kan udah bilang, tandanya kamu sayang sama Mama apa? Kamu harus dengerin apa yang Mama omongin. Bagi Mama, kamu itu prinsesnya Mama. Ya Eca? Iya. I love you, Ma. I love you Eca. Udah, Ma. Udah, God bless, Ma. Ma, love you Ma. Love you, Ma. Udah, God bless. Semenjak sudah nggak ada mama, nggak ada apa-apa, jadi ya saya juga mesti selama ini ya memang butuh tempat yang tempat yang pas buat saya cerita gitu kan, mulai dari keluarga, apa yang saya alami sampai saat ini juga tuh semuanya tuh ada banyak hal yang terjadi dalam hidup saya, mulai dari pekerjaan, masalah, ya sampai urusan yang kayak cinta-cinta. Saya juga sampai cerita ke Bude karena saya ngerasa memang nyambung sih ngomong sama Bude. Maksudnya Bude ini bisa jadi apa aja gitu, maksudnya bisa jadi mama, bisa jadi teman, bisa jadi orang tua rohani. Maksudnya kalau buat saya sih Bude ini adalah paket lengkap sih Bude. Terima kasih. Kayak Bude, karena saya sudah anggap seperti orang tua saya sendiri ya. Kalau ada hal yang pengen saya tanya, saya butuh pertimbangan, ibaratnya butuh yang masukan yang ibaratnya sebagai porsinya orang tua ya, saya pasti nanya ke Bude, Pak. Ngerasa lebih nyaman aja sih. Minta keputusan pun ibaratnya sama kayak perkenan Tuhan atau apa ya istilahnya. Jadi kalau saya sudah ngomong ke Bude ataupun ke pastor, pasti saya tuh jadi lebih yakin aja, maksudnya buat melangkah ke depannya. Jadi saya terima kasih buat Bude yang selama ini udah memberikan saya nasihat, memberikan saya doa-doa yang saya ingat betul setiap kali saya ketemu sama Bude itu pasti ujung-ujungnya ayo kita berdoa. Maksudnya ayo kita berdoa dulu Fred.
kita berdoa Pak supaya maksudnya Tuhan sertai kamu dan keputusan yang kamu ambil itu nggak salah. Jadi di situ saya ngerasa ya memang Bude ini adalah seorang ibu dan seorang ibu rohani yang sangat care sih, maksudnya pedulilah sama anak-anaknya gitu. Thank you. Pak. Terima kasih Bude. Thank you. Orang tua saya tidak seperti itu, cuman kita senang sama-sama pernah mengejar seseorang ya. Sampai kirim bunga ya, Pak. Iya. Tapi puji Tuhan, tetap semangat, Pak. Janji Tuhan bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Amin, Bude. dan membiarkan Ape. Dan bukti penyertaan Tuhan waktu Ape mau ngambil keputusan kerja. Protek Tuhan, perlindungan Tuhan adalah ketika sebelum pandemi Ape masuk kerja di site ya. Dan tidak meneruskan kerja di Antafaya. Itu bukan keputusan yang mudah. Sempat juga Ape pengen bergabung di gereja, tetapi yang terbaik Tuhan telah siapkan. Begitu Ape masuk site, berapa lama kemudian lockdown. Jadi Ape tidak sempat menganggur, tapi Tuhan kasih bonus yang lebih ya. Itulah penyertaan Tuhan buat Ape. Semangat ya. Thank you, Dan Bude. ke depan masih banyak big future ya yang akan Tuhan sediakan buat Ape. Amin, Dan amin. kita semua saya, Pastor Daniel dan semua di sini sangat mengasihi Ape. Kamu nggak sendiri, oke? Thank you Bude. Thank you.